Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video ini kita akan membahas pelajaran tema kelas 3, yaitu tema 5, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Di buku kalian, di sini terdapat gambar tentang orang yang sedang menyajikan perakiraan cuaca. Apa itu perakiraan? Jadi, perakiraan adalah prediksi atau ramalan berdasarkan data atau perhitungan rasional. Biasanya yang mengurusi perakiraan cuaca di Indonesia adalah bagian BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau dikenal dengan singkatannya yaitu BMKG. Biasanya, perakiraan cuaca ditayangkan di televisi. Acara tersebut menerangkan wilayah mana saja yang cerah, wilayah mana saja yang berawan, juga wilayah mana saja yang hujan. Nah, sebelumnya, apa sih cuaca itu? Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu tempat dengan waktu tertentu. Jadi, keadaan udaranya di suatu tempat satu dengan tempat yang lain bisa jadi beda. Misalnya, ketika kita berada di Bekasi, waktu itu hujan. Tapi, ketika kita berada di Tangerang, cuacanya malah cerah. Nah, inilah yang dimaksud dengan keadaan udara di suatu tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia juga berubah. Contohnya apa? Saat sore hari, ibu biasanya menyiram tanaman yang berada di pekarangan. Tapi pada waktu itu, sore hari hujan lebat. Nah, aktivitas kegiatan ibu jadi berubah. Dia tidak menyiram tanaman lagi, tapi menggantikan kegiatan lainnya, yaitu memasak atau menemani adik bermain. Pada gambar, terdapat kota-kota yang akan diterangkan oleh gambar ini. Contohnya, pada kota Samarinda terdapat suhu 32 derajat Celcius dengan cuaca hujan petir. Nah, pada bagian ini 32 dan ada 0 kecil di atasnya dan ada tanda C, itu menunjukkan suhu, dan 0 kecilnya menunjukkan derajat. C-nya adalah yaitu Celcius. Nah, berikut juga di Banjarmasin. Kalau di Banjarmasin suhunya 32 derajat Celcius dengan cuacanya cerah. Sekarang kita mulai pembelajaran satunya ya. Ayo membaca. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah. Nah, di sini ada soal. Kalian diminta untuk mengisi soal-soal tersebut sesuai dengan gambar. Jadi,
Kalau yang pertama ini kan terdapat kumpulan-kumpulan awan hitam. Berarti kalau kita amati kumpulan awan hitam itu cuaca sedang mendung. Benar sekali. Dan gambar nomor 2, cuaca sedang cerah. Gambar nomor 3, cuacanya sedang hujan. Nah, itu terlihat jelas ya, ada rintik-rintik hujan. Dan nomor 4-nya, terdapat laki-laki mengenakan jaket. Wah, kalau dia pakai jaket berarti udara terasa dingin dong. Berarti cuacanya sedang dingin. Dan gambar selanjutnya, terdapat kumpulan awan putih dan tidak hujan ya. Berarti waktu itu cuaca sedang berawan. Mudah bukan? Sejauh ini mudah-mudahan anak-anak paham ya. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, berikut adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik ya. Malam hari, ketika bintang dan bulan terlihat jelas, maka malam hari cuacanya sedang cerah. Namun, kalau kita lihat ada awan hitam, terdapat rintik-rintik hujan, ya cuaca sedang hujan. Berikutnya, ada simbol awan dengan warna hitam. Berarti cuaca sedang mendung. Dan berikutnya, terdapat matahari yang cerah. Matahari yang bersinar terang. Berarti cuaca sedang cerah. Dan selanjutnya matahari tertutup awan. Awannya berwarna putih. Berarti cuaca sedang berawan. Kemudian kalian dimintakan tugas untuk mengamati cuaca dari Senin sampai Jumat. Dari waktu siang dengan malam. Contoh, pada siang ini di lingkungan kakak cuacanya panas, namun pada malam ini cuacanya hujan. Itu adalah contoh. Berikutnya, besoknya juga kita amati lagi. Hari Selasanya, siangnya apakah hujan, panas, berawan, atau mendung. Dan malamnya cerah atau hujan. Nah, kalian amati terus ya. Bisa dibantu dengan orang tua kalian. Lalu cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Apakah hujan terus? Apakah kebanyakannya cerah? Nah, kalian bisa simpulkan nanti. Berikutnya kita terdapat tugas menuliskan informasi yang kita ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik yang mudah dimengerti. Contoh, di sini kan ada simbol cuaca tentang cerah. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang cerah? Tidak ada hujan, cuaca panas, ya, udara tidak dingin. Berikutnya, berawan, udara tidak terlalu panas karena matahari tertutup awan. Lalu hujan tidak ada terik matahari. Udara terasa dingin. Mudah bukan? Mudah ya. Berikutnya di sini terdapat keluarga Udin yang sedang berkumpul. Dan ibunya Udin sedang membawa beberapa kue untuk dibagikan ke keluarganya. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Dipotong ya, jadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Nah, kalau yang seperti ini disebutnya adalah 1/2 karena satu kue tadi kita potong menjadi 2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian.
berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, sudah mengerti ya yang dimaksud dengan pecahan? Nah, kita mengenal pecahan sederhana yuk. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Mari kita perhatikan contoh gambar. Kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2 yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah satunya di atas, lalu kita letakkan 2 di bagian bawah. Jadi bagian yang disebut terakhir berada pada bagian bawah. 1 disebut pembilang yang bagian atas, dan 2 disebut dengan penyebut. Kue B 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4 seperti ini. 1 disebut pembilang bagian atasnya, dan 4 disebut penyebut pada bagian bawahnya. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Nah, kalau seperti ini, dia memakan 1 bagian dari 4 potongannya. Jadi, yang sudah dimakan adalah 1 dari 4 potong. Jadi 1/4. Siti senang memakan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Karena terdapat 3 orang, maka kita harus membagi 3 secara sama. Jadi, karena dibagi 3, semua mendapat 1/3 bagian. Mudah bukan? Berikutnya, ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Nah, karena 4 potong sudah dipotong menjadi 4, maka setiap keluarga mendapat bagian menjadi 1/4. Berikutnya, dengan contoh Bapak tadi, Bapak harap kalian bisa menjawab soal-soal berikutnya. Halaman selanjutnya, cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulanku. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulanku bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Nah, contoh lagunya adalah seperti ini. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Itu saja dari kami anak-anak. Semoga membantu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.